Ya, kita mau bermain. Oke, tapi siapkan kidung cerianya. Nah, tugasnya adik-adik adalah menebak judul lagu dari Kidung Ceria. Oke, adik-adik? Nah, tapi Enci Vivi akan minta tolong sama teman Enci Vivi. Enci Vivi punya teman dari luar negeri loh, adik-adik. Ada yang dari Rusia, ada yang dari mana tuh ya? Brazil, ya, dari Korea, ya. Jadi bukan BTS aja temennya adik-adik, ya. Tapi Ciwi juga enak banget loh. Ini ya. Enggak, Ci. Enak banget, Ci. Tapi mungkin personalnya BTS. BTS. Ya, BTS keren ya, adik-adik. Pasti semua suka. Oke, sekarang boleh Enci Moldi atau Enci Mima pertanyaannya nomor 1. Adik-adik tebak ya judul lagunya. Oke. Soal pertama. Adik-adik yang tahu langsung raise hand. Ya. Coba. Suaranya nggak kedengeran, Ci. Suaranya Ci. Belum kedengeran, Ci Moldi. Tunggu ya, sebentar ya. Sabar ya. Mungkin karena dari luar negeri jauh jadi agak sulit gitu ya. Aku senang dan mengucap syukur. Oke, siapa itu yang tahu? Sekali lagi boleh? Jadi ulang 2 kali. Aku senang dan mengucap syukur. Oke, judulnya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Itu dia ngomong apa ya? Encingku boleh jawab kalau tahu. Aku senang dan mengucap syukur. Delbert, silakan. Delbert jawab apa? Aku senang dan mengucap syukur. Nah, judul lagunya apa? Hatiku senang. Bukan. Siapa yang tahu? Ayo. Tadi kata-katanya udah benar tuh dari kata-kata dari Delbert. Itu kalimat dalam lagu itu. Nah, judulnya apa itu? Di Kidung Ceria. Boleh lihat deh kalau ini ya. Oke? Nggak tahu, Enci kasih tahu. Judulnya Bapa di sorga mengasihiku. Aku senang dan mengucap syukur. Baru mau jawab sih. Raisen dong, makanya dong. Raisen ya. Oke. Lagu berikutnya, lagu kedua. Allah adalah Кейси баран ксиапа тидак min гейся аи тидак min джинал Allah себab Allah adalah Кейси. Oke, siapa? Raisen. Siapa yang tahu? Encingku boleh ikutan. Kak Imelda juga boleh. Allah adalah kasih. Kasih. Allah adalah kasih. Raisen dulu nih. Hah? Allah adalah kasih. Oke, Citeli judulnya apa? Allah adalah kasih. Oke. Allah adalah Кейси баран ксиапа тидак min гейся аи тидак min джинал Allah sebab Allah adalah Кейси. Iya, oke, betul. Soal ketiga. Allah Bapa melindung anak anania de bumi lebi aman lebi niana dari burung dalam sarang.
Allah Bapa melindungi, Ci. Oh siap, betul Delbert. Ayo yang lain dong. Soal keempat. Allah Bapa. Allah Pengazio Pambajico Aku Selamat Lalolé Casinha. Ayo, siapa? Ayo, Darlene, Nadine, Otniel, Kevin. Allah Pengazio Pambajico Aku Selamat Lalolé Casinha. Oke. Selamatlah oleh kasih. Delbert. Delbert Allah apa? Bapa melindungi, Ci. Iya. Betul ya. Lagu kelima. Anak Puji Nama Allah Agungla Casinha. Anak Puji nama Allah, Ci. Puji Nama Allah Agungla Casinha. Iya, Cini ini apa, Ci? Judulnya? Judulnya ya. Coba Ulang lagi, Ci. ulang. Ci tadi Ilya udah resen, Ci. Ilya apa, Ilya? Anak Anak-anak puji nama Allah. Kidung Ceria. Judulnya. Judulnya apa? Anak-anak puji nama Allah. Judulnya itu, Ci. Oh, judulnya itu ya. Oke. Iya, Ci. Ci. Gimana sih? Iya, berarti Cia salah ketik nih. Oke, lagu berikutnya. Darlene. Niel. Lagu ke berikutnya, ke-6. Atas Kebajikan Tuhan Kasih Perjanjiania. Ayo. Apa, ayo? Kak Imelda, ya, coba menjawab boleh. Atas Kebajikan Tuhan Kasih Perjanjiania. Atas kebajikan Tuhan kasih. Apa? Ku Martin, ayo Ku. Atas Kebajikan Tuhan Kasih Perjanjiania. Kasih perjanjiannya. Judulnya dong, judulnya. Kasih perjanjiannya. Tunggu, Ci. Tunggu. Delbert tuh, Delbert. Oh, Delbert. Delbert apa Delbert? Mari bersyukur semua, Ci. Iya, betul. Iya. Betul. Sekarang soal ke-7. Wow, masih banyak. Kebajikan Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini. Apa, yo? Anak masing-masing Bermacam-macam anak. Yesus dalam berpesan. Yesus berpesan. Kumatin, betul, Kumatin. Yesus berpesan. anak masing-masing Iya, lagu ke-8. Lagu selanjutnya. Yo. Kan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan dioe kita harus jaga baik hati dan menjemput perintahnya. Cintakan Yesus, Ci. Betul. Coba diulang lagi, Ci. Kan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan dioe kita harus jaga baik hati dan menjemput perintahnya. Iya, betul. Lagu berikutnya. Citeli, kalau mau mulai bilang ya. Kalau udah mau mulai ibadah ya. Oke, sekarang lagu berikutnya. Mintalah maka ken diberi padamu karila Mintalah, Ci. dapat. Minta terus ya. Mintalah. Iya, Ci ini mah minta Beri mulu. padanya. Salah ya? Salah. Mintalah. Salah. Ya. Lagu berikut.
Mintala. Itu udah. Pada orang tak punya agar Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Pada orang tak punya agar Tuhan dipuji. Tadi tuh judulnya diteriakin. Apa ya? Pada orang tak punya agar Tuhan dipuji. Puji. Siapa yang tahu? Kak Imelda. Ayo. Darlen. Pada Kevin. orang tak punya agar Tuhan dipuji. Nggak tahu ya? Darlen. Ayo, Darlen apa Darlen? Aku suka membagi. Betul. Mantap. Oke. Lagu berikut. Jikala suka de saat gelap cassimo alã cutiada beruba caula pelindung abadi tetap. Apa tuh? Apa ya? Tunggu dulu. Jikala suka de saat gelap cassimo alã cutiada beruba caula pelindung abadi tetap. Yuk Delbert yuk. Iya, Delbert. Abang Setia Muci. Betul. Yeay. Lagu berikut. Jikala suka de Pergi dengan goodbye atau dengan dag. Ayo apa? Saya Ci. Apa? Bermacam-macam anak. Iya, betul. Ada lagi? Mantap. Soal berikut. Segna pidapmu karena engkau kepunyaannya. Karena engkau kepunyaannya. Ayo Citeli. Beri padanya. Salah lagi. Iya, Segna betul. pidapmu karena engkau kepunyaannya. Iya, betul. Beri padanya. Berikut. Сани синяп дане терлила пханья дуа биржава тиру сая банда мисра дан кудус. Ayo. Сани синяп дане терлила пханья дуа биржава тиру сая банда Kudus. дан кудус. Iya, betul. Kak Imelda, betul. Ya. Oke, lanjut. Дане терлила Танганку хиндак купака и милаени таханку каки джага погунака найкут Yesus таханку. Tanganku hendak kupakai. Iya, tanganku dipakai. Lagu terakhir nih kayaknya deh. Танганку Тяпу икчу тяп джам Yesus Дингар доку сианг малам так джиму Yesus Dinggar doku. Ya Tuhan tiap jam. Jam Ya Ci. Tuhan tiap Iya, jam. betul, Delbar. Tiap waktu, tiap jam. Oke, adik-adik terima kasih udah bermain bersama-sama. Enci, Engku, Kak Imelda, dan semua adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadahnya ya. Kita tetap semangat seperti adik-adik tadi bermain. Sekarang kita masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita berdiri, yang bisa berdiri, boleh berdiri. Ya, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Ceria 263. Anak-anak mari nyanyi. Bait pertama dan kedua.
kasih karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Limpah ruah tak terkira, kasih Allah tempatlah, angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kita akan memulai ibadah ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama dengan Enci Engku, Kak Imelda, juga dengan kami semua adik-adik boleh berkumpul dalam ibadah PA pada hari ini melalui Zoom Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan mau memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang belum bergabung bersama dengan kami, kiranya mereka juga boleh bersama-sama beribadah pada hari ini melalui Zoom bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 18. Mazmur 103 ayat 8 sampai 18. Adik Faith, apakah sudah siap, Faith? Sudah Kak. Sudah. Oke, silakan Faith. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Baik, terima kasih Faith. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 293, bait pertama dan kedua. Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya. Hanya Engkau kami ikut di sepanjang jalan hidup.
terima kasih. Silakan Kak Imelda. Terima kasih, Ci Vivi. Selamat pagi adik-adik semua. Suaranya mana ya? Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Shalom. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Tatapan, pasal 1, ayat 1 sampai 6. Adik-adik boleh persiapkan dulu. Dibuka dulu Alkitabnya. Kitab Tatapan 1, ayat 1 sampai 6. Kalau sudah belum ya? Kalau sudah dibuka, kita berdoa dulu ya. Sudah semua? Sudah ketemu? Sudah kali Sudah, ya? Kak. Sudah ya? Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dengan sikap doa sempurna, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami bisa berkumpul lagi di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, buka hati, telinga, dan pikiran kami agar kami bisa memahami isi firman yang akan dibagikan hari ini, dan juga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini nanti dibantu oleh Adik Nadine. Adik Nadine sudah siap belum ya? Siap. Sudah ya? Silakan dibaca Adik Nadine. Tatapan 1 ayat 1 sampai 6. Keruntuhan dan ketinggian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi sekutunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka-cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Tinjaulah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesala imam-imamnya, bersedih-sedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilih hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya, anak-anaknya berjalan di depan lawan, sebagai tawanan. Ingatlah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang sudah menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya, di depan yang mengajarnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih Adik Nadine. Nah, adik-adik pasti ada yang bertanya-tanya, ini kakak siapa ya yang baru datang ya? Kakak boleh kenalan dulu ya. Nama kakak Imelda. Kakak tinggalnya di daerah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Nah, kakak bergereja di GPIB Karis. Kebetulan hari ini kakak diberikan kesempatan untuk memberitakan firman di PA GPIB Nasaret. Salam kenal ya adik-adik. Salam kenal, Kak. Salam kenal semuanya. Maaf ya kakak nggak tanya satu-satu namanya, tapi kakak bisa baca. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebentar kakak share dulu ya. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah, Kak. Sudah ya.
Nah, adik-adik nanti kita banyak interaksi ya. Mungkin kakak akan tanya, adik-adik boleh jawab, boleh open mic-nya ya. Biar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini tadi udah dibacakan juga sama adik Nadine dari kitab Peratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya, kakak mau tanya. Boleh ya kakak tanya ya? Adik-adik pernah berbuat kesalahan nggak? Ayo, siapa? Kita semua pasti pernah bikin kesalahan ya. Kalau kesalahannya mungkin udah terlalu fatal, kita biasanya dapat hukuman. Nah, pernah nggak adik-adik dihukum? Pernah, Ci. Pernah. Biasanya karena apa ya kalau boleh cerita? Ayo pada senyum-senyum, malu-malu nggak apa-apa. Kita sama-sama pernah dihukum, pernah buat salah. Kalau ingat ceritanya kenapa ya waktu itu dihukum? Oh mungkin waktu itu nggak bikin PR, terus dihukum sama ibu guru. Mungkin ya. Mungkin ada cerita lain? Oke, malu-malu ya adik-adik ya nggak apa-apa. Nah, kalau namanya dihukum itu rasanya gimana? Gimana perasaan adik-adik waktu kena hukuman biasanya? Sedih. Kecewa, Ci. Sedih ya? Sedih, Kak. Sedih. Terus enak nggak? Nggak enak, Kak. Nggak enak biasanya ya. Sedih, nggak enak. Takut juga ya. Sama khawatir juga ya. Iya, biasanya itu yang kita rasakan ketika kita kena hukuman. Nah, tadi kan kita sudah baca Alkitab adik-adik dari kitab Peratapan. Kita mau kembali ke Alkitab. Ini adalah kota Yerusalem, tempat orang Yehuda itu tinggal. Nah, dulu tuh kotanya sebagus ini adik-adik, dan ini jadi kota kebanggaan orang Yehuda pada saat itu. Ternyata setelah itu kota itu hancur, kota Yerusalem hancur, diserang oleh musuh. Nah, adik-adik, waktu itu penduduknya juga merasa menderita. Kenapa? Karena mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Di situ mereka bersedih hati adik-adik karena hidup mereka sangat menderita. Dan mereka juga teman-teman mereka, bangsa-bangsa lain, nggak ada yang mau menolong mereka. Malah berbalik menjadi musuhnya mereka. Bagaimana perasaannya? Sedih. Nah, kalau boleh tahu, kenapa ya kira-kira mereka dihukum? Bangsa ini dihukum loh oleh Tuhan adik-adik karena, kalau tadi adik-adik baca Alkitab, karena bangsa ini tidak taat dan tidak setia pada kehendak Tuhan. Nah, maksudnya Tuhan memberikan hukuman kepada mereka biar mereka sadar dan bertobat akan dosa-dosanya dan tidak dilakukan lagi. Maksud Tuhan itu baik adik-adik, bukan maksudnya karena Tuhan benci sama mereka, enggak. Karena Tuhan mau, Tuhan itu kasih dan Tuhan itu mau menyadarkan mereka agar mereka jalan ke jalan yang benar. Dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, bukan jalan yang salah. Oleh karena itu, Tuhan mau memberikan mereka hukuman, karena Tuhan itu kasih sama mereka. Nah, tadi juga kita kan udah bilang nih, kita udah cerita, kalau dihukum itu nggak enak. Kalau dihukum itu rasanya nggak enak, rasanya sedih, rasanya takut, rasanya khawatir. Nah, biasanya kalau kita dihukum, kalau tadi itu kan akibat dari perbuatan kita sendiri ya adik-adik ya. Iya ya, makanya dihukum sama seperti bangsa Yehuda tadi. Mereka juga dihukum oleh Tuhan karena atas perbuatannya mereka sendiri, mereka tidak taat, mereka tidak setia pada firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, itu juga bisa terjadi sama kita adik-adik. Kalau kita sikap dan perkataan kita yang nggak benar bisa mendatangkan penderitaan untuk kita sendiri. Ambil contoh gini, kakak percaya sih di sini adik-adiknya baik-baik semua. Cuman kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya teman namanya Hiro. Si Hiro ini besok mau ujian. Mamanya tanya sama Hiro,
Hiro, kamu sudah selesai belajar? Kata Hiro jawabnya, sudah, Ma. Nah, ternyata pas dipikir-pikir nih si Hiro ini, emang sih dia berjam-jam adik-adik di dalam kamarnya, tapi bukan belajar, malah main games, keasikan main games adik-adik. Kira-kira besok waktu ujian Hiro bisa jawab nggak pertanyaan-pertanyaan di ujiannya? Bisa nggak ya? Nggak bisa, Ci. Nggak bisa, iya nggak bisa. Terus pas si Hiro besoknya, dia ikut ujian, dia nggak bisa jawab pertanyaannya. Nilainya bagus atau jelek? Nilainya jelek pastinya ya, karena dia nggak bisa jawab ujiannya. Nah, maksudnya ini, di sini kita belajar dari sikapnya si Hiro. Dia pas ditanya mamanya, dia pertama adalah berbohong. Ditanyanya udah belajar atau belum, dia bilang udah, padahal sebenarnya dia main games. Yang kedua, dia itu apa ya? Iya, dia itu nggak belajar, akhirnya dia nggak bisa dapat ujian, akhirnya nilainya dia jelek, dan akhirnya dia menderita sendiri, dia malu sendiri dapat nilai yang tidak baik. Maksudnya itu loh adik-adik. Nah, Tuhan itu maunya kita, mau kita untuk hidup selalu taat. Taat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita menjaga hidup kita agar sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan taat. Nah, firman Tuhan bisa kita dapat di mana aja ya, kira-kira ya? Lewat siapa aja, atau kita baca di mana? Kita bisa mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan lewat Alkitab. Pastinya di situ isinya firman-firman Tuhan, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, selanjutnya kita juga bisa dengar dari kedua orang tua kita atau dari keluarga-keluarga kita. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan juga dari situ. Lalu yang ketiga, kita bisa juga dengar dari khotbahnya Bapak atau Ibu Pendeta setiap hari Minggu. Selain itu, dari mana? Dari kakak-kakak lain, dari Inci dan Engkunya juga. Mereka akan memberitakan firman, kita juga bisa dengar firman Tuhan di situ. Selanjutnya adalah lewat Bapak atau Ibu guru di sekolah, karena mereka selalu ada bersama kita setiap hari ya. Nah, dari situ, kalau kita udah tahu firman Tuhan, jadi kita tahu, oh, kalau orang yang taat, anak yang taat, harus seperti ini loh tindakannya, harus seperti ini loh sikapnya. Begitu, adik-adik. Nah, hidup taat sesuai dengan firman Tuhan, contohnya nih, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin berimpah bersama seperti ini, kita rajin juga saat teduh di rumah. Dan yang terakhir adalah kita harus taat pada orang tua. Pada taat nih sama orang tuanya. Taat dong ya, anak pintar semua ya, anak baik semua ya. Karena taat pada orang tua juga ada di firman Tuhan nih. Firman Tuhan yang perintah Tuhan yang keberapa ya untuk taat pada orang tua? Ada yang bisa bantu jawab? Yang 10 perintah Allah itu loh, nomor berapa ya taat pada orang tua? Lah itu udah tahu ngapain? Yang kelima ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, kita juga ikut harus taat sama orang tua ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita udah mau menjaga hidup kita sudah hidup taat, nah pasti Tuhan akan senang sama kita. Nggak mungkin dong anak yang taat dihukum, ya kan? Iya, anak yang taat nggak mungkin dihukum. Nah, Tuhan akan senang sama kita. Orang tua juga senang sama kita. Dan kita pastinya akan disayang. Siapa di sini yang mau disayang sama orang tua, sama juga Tuhan? Mau semua ya? Mau? Gak ada yang jawab juga. Ya oke. Nah, kita semua belajar ya adik-adik mulai dari hari ini untuk hidup taat, untuk hidup takut akan Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Kita bisa baca dari Alkitab, kita bisa mendengarkan itu semua dari
orang tua, kakak layan, pendeta, ataupun dari ibu guru atau bapak guru. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kayaknya nggak enak nih kalau kita belum main games. Gamesnya ini berhubungan dengan firman yang tadi. Adik-adik, ini dia aktivitasnya. Tadi kakak udah berulang kali menjelaskan kalau firman Tuhan itu bisa kita dengar lewat Alkitab. Kita bisa baca lewat Alkitab, kita bisa dengar lewat orang tua, pendeta, kakak layan, dan guru. Nah, di sini ada huruf-huruf adik-adik. Jawabannya kan tadi ada 5. Adik-adik boleh pakai pennya untuk garisin. Ketemu nggak tuh ya kata-katanya? Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas, ada juga yang dari samping, kiri ke kanan, atau diagonal. Ayo, ada 5. Jawabannya tadi apa ya? Boleh adik-adik pakai pennya. Oh, dapet tuh. Dari pendeta Delbert. Mana lagi ya? Orang tua, dapet juga tuh. Guru. Kira ya namanya ya. Darlin juga. Ayo, mana lagi? Oh, kakak layan. Itu dapat juga tuh, Delbert. Satu lagi. Encingkunya boleh ikutan juga loh. Kurang 1 nih. Garisinnya nggak tahu, Kak. Ki pakai handphone apa pakai ini? Ada yang diagonal. Kuncinya. Sini aja sih, ayo. Ayo. Kamu bilang. Alkitab. Iya, mana? Ayo, mana? Ayo dicari. Bisa. Kata Alkitabnya. Jadi PR apa nih? Jadi PR nih. Satu kata lagi nih adik-adik. Tabung terus ke kanan atas. Terus itu masih kurang. Nah, tuh dapat tuh Kimberly Anne sama Faith juga dapat Alkitab. Nah, dari sinilah kita belajar untuk menjaga hidup kita, untuk mengetahui firman Tuhan, kita bisa tahu dari ini semua. Demikian adik-adik firman hari ini. Semoga firman ini bisa memberkati kita semua ya. Ada lagu penutup ya, Kak? Ci. Aku stop. Ada Kak. Iya, stop share. Adik-adik, kita respon pembaca firman Tuhan tadi, kita respon ya dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 242 bait pertama dan kedua. Ajaib benar. Benar,
Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan memuliakan namamu yang Maha Kudus. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini. Di tempat ini, berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati mereka, agar mau datang memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, berkati Enci dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Berilah kesehatan kepada Enci dan Engku, agar senantiasa sehat selalu dan selalu setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Tuhan Yesus, sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami melalui dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami, agar gereja dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkati pendeta kami, Ibu Pendeta Marlene Yosef, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharilah kami, ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan, adik-adik, persembahan adik-adik dapat adik-adik masukkan dalam amplop, kemudian serahkan ke kantor gereja, atau adik-adik dapat transfer ke rekening gereja. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Jadi minta semua berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh beribadah di pagi ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih juga Bapa, karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Bapa, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mohon perhatian sebentar untuk Warta PA Minggu 26 Juni 2022. Ya. Yang pertama, latihan paduan suara setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 melalui Google Meet. Pelatih paduan suara Enci Ines dan Enci Cindy. Kemudian yang kedua, persembahan dapat adik-adik masukkan ke kantor gereja atau melalui rekening gereja. Yang ketiga, IHMP online setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ucapan syukur kepada Kak Melda yang sudah melayani, Kak Melda dari GPIB Karis yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, dan juga Kak Shema, Adik Faith, dan Adik Nadine yang sudah bertugas di pagi ini. Untuk petugas minggu depan, pembacaan Alkitab oleh Adik Darlin, dan kemudian pembacaan Mazmur oleh Adik Darlin, dan pembacaan Alkitab oleh Adik Kaira. Kemudian adik-adik untuk kesaksian pujian, kalau adik-adik ada mau mengisi pujian,
boleh adik-adik kirim langsung ke Enci Mima, ya. Kalau setiap minggu adik-adik mau memuji Tuhan untuk mengisi dalam ibadah, boleh adik-adik kirim langsung ke Enci Mima. Kemudian aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas ini penting ya, karena aktivitas ini juga yang akan menjadi absen bagi adik-adik, teristimewa adik-adik yang meminta nilai. Itu sangat penting ya, karena nilai yang dikasih juga berdasarkan absen yang ada setiap minggu. Yang terakhir, protokol kesehatan. Ci dan Engku minta supaya adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan saat adik-adik di sekolah maupun di luar, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Demikianlah adik-adik Warta PA di minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ya, kita akan sudahi ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada hari ini. Wah, luar biasa ya, hari ini kita kedatangan Kak Imelda dari Karis. Wah, luar biasa firman Tuhannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menyampaikan kita hukuman karena ketidaksetiaan kepada Tuhan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan dapat adik-adik sebagai tindakan kasih Tuhan untuk membuat kita, adik-adik, Enci Nini, dan Encingku yang lain, kakak-kakak yang lain, bahkan orang tua kita untuk selalu mau melakukan firman Tuhan. Tadi ada 5 loh yang diajarkan oleh siapa-siapa aja sih sebenarnya. Nah, itu sudah disampaikan hari ini. Masuk di dalam pengutusan, adik-adik kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Sebentar ya. Tiap orang yang mendengar. Baik adik-adik, kita menutup ibadah kita akan berdoa, semua tangan kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat melakukan baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Selamat Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Kakak.